Sebenarnya TikTok nih udah beberapa kali terlibat kasus juga. $33. $33, so it is 70%. Tapi menurut review TikTok, akun ini tuh dianggap nggak melanggar apa-apa. Sekalinya viral, sebelumnya kita udah pernah bahas kan, kenapa TikTok di-ban di India. Dan lu tahu apa? Gue pernah nyoba ngupload video ini di TikTok dan di-ban. Sampai akun gue tuh kena account warning, dibilangnya hate speech. Nah, sekarang ada kabar terbaru lagi nih dari TikTok. Dan cukup bikin gemes ini kabarnya. Intinya, disebut kalau TikTok nih ngambil sebagian besar uang donasi yang didapetin keluarga pengungsi di Suriah dari live stream di TikTok. Waduh. Terus ada kabar lain juga yang nyebut kalau TikTok nih jadi sumber hoax di pemilu Kenya. Waduh, lagi tuh. Tapi apa bener kayak gitu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kelakuan dan keputusan kontroversial dari TikTok di kasus pengungsi Suriah di Learning by Googling. Oke, jadi belakangan ini di Suriah, khususnya di kamp-kamp pengungsi di wilayah Barat Daya, muncul satu tren yang apa ya? Bisa dibilang miris lah inilah. Jadi di tren ini, anak-anak dan keluarga pengungsi di sana bakal ngadain live streaming di TikTok buat minta sumbangan. Ya, gue yakin lu juga udah banyak yang tahu. Kalau di TikTok tuh kita bisa bikin live, bisa bikin siaran langsung, dan penonton kita bisa ngasih semacam saweran gitu, atau semacam donasi lewat gift gitu. Nah, para pengungsi di Suriah, mereka nih pakai fitur ini buat minta uang ke penontonnya. Tapi kontennya tuh jadi bener-bener si anak ini cuma mohon-mohon minta dikasihanin aja. Biar dikasih gift tadi. Ya kasarnya sih ngemis lah. Dan gilanya, kalau menurut hasil penelusuran BBC, dalam waktu 1 jam live aja, satu akun TikTok di sana tuh bisa dapat sampai $1.000. Ini gila kan ini kan? Siapa yang ngedengernya pengen langsung resign? Dan sebenarnya konten ngemis kayak gini tuh di kalangan pengungsi, itu tuh diperkirakan mulai ngetrennya di awal tahun 2022 ini. Terbukti dari banyaknya user TikTok yang bilang kalau di FYP mereka tuh mulai muncul banyak rekomendasi konten live yang isinya tuh pengungsi minta sumbangan. Dan masih menurut penelusuran BBC, tren ini ternyata difasilitasi sama orang-orang yang biasa disebut the middleman. Siapa tuh middleman? Simpelnya, middleman ini adalah orang-orang yang bertugas ngasih fasilitas. Kayak HP, paket internet, sama peralatan-peralatan lainnya ke para pengungsi. Buat dipakai bikin konten live streaming ngemis tadi. Hamid also lives in the camp and is known as a TikTok middleman. He sold his livestock to buy a phone and now works with 12 different families, setting up their accounts, filming, and withdrawing their cash. Kalau menurut pengakuan salah satu middleman, dia bilang para middleman ini tuh kerja di bawah agensi yang terafiliasi ke TikTok Cina sama Timur Tengah. Dan agensi ini juga merupakan bagian dari strateginya TikTok buat ngerekrut lebih banyak streamer. Kalau mau positive thinking kan mungkin mikirnya gitu. Tapi kalau mau negative thinking mungkin mikirnya, boleh manfaatin orang susah buat streaming ngemis nih. Ya terserah lu lah mau mikir yang negatif atau positif ya. Dan masih menurut pengakuan si middleman, sistem algoritma yang dipakai di sini tuh bakal nyaranin konten berdasarkan nomor telepon yang dipakai. Kayak misalnya kalau lu pas bikin akunnya pakai nomor Indonesia, entar konten yang banyak masuk ke lu juga konten-konten dari Indonesia. Kalau bikinnya pakai nomor Thailand, konten-konten yang masuk banyaknya nomor Thailand. Kayak gitu. Dan di kasus pengungsi Suriah ini, middleman ini nih lebih suka ngasih para pengungsi Suriah SIM card Inggris. Mereka bilang, orang-orang Inggris adalah yang terbaik. Mereka dermawan dan sangat loyal dalam memberikan donasi. Mulai pengen nabok ya. Nah, walaupun kelihatannya para pengungsi ini nih dapat banyak banget donasi lewat gift di TikTok, tapi ternyata duit yang bener-bener mereka dapat tuh dikit banget. Cuma sekitar 30%-nya aja. Jadi misalnya nih ada yang donate ke lu 10.000. Nah, itu masuk ke akun lu tuh cuma 3.000 doang. Sisanya kemana? Kalau menurut penelusuran BBC yang dilakukan selama 5 bulan, mereka di sini seenggaknya nemuin ada sekitar 30-an akun TikTok yang melakukan live dari kamp-kamp pengungsian di Suriah.
Dan akun-akun ini semuanya nih diawasin sama satu komputer. Komputer yang udah dikasih sistem khusus buat mantau seberapa banyak nih penonton live-nya. Termasuk mantau seberapa banyak nih gift yang berhasil dikumpulin sama para pengungsi ini. Dan gak cuma itu, para pengungsi yang bikin live ini juga dikasih semacam pelatihan buat ngemis online. Jadi mereka nih bakal diajarin beberapa kata dalam bahasa Inggris yang harus mereka ulang-ulang buat narik perhatian dan minta donasi. Misalnya ini, salah satu pengungsi bernama Mona Ali Al-Karim. Dia ini terpaksa ngelakuin live streaming ini setelah suaminya tewas kena serangan udara. Dan dia juga butuh duit buat dana pengobatan salah satu anaknya yang buta dan butuh dapat tindakan medis. Nah, kalau lagi live di tenda pengungsian, Mona nih biasanya sambil ngajak 6 anaknya. Dan selama ngemis, dia biasanya ngulang kata-kata please like, please share, please give. Itu sering banget diulang, sambil gestur tubuhnya kayak orang yang lagi minta-minta gitu. Modal bahasa Inggrisnya ya itu doang. Sisanya bebas mau ngomong apa. Yang penting please like, please share, please give-nya itu sering diulang. You can see here, all of these accounts are live right now. And actually, if you watch some of the videos, you can see there's a pattern. The children seem to be saying the same kind of things. They're asking for likes and gifts. And if you listen closely, sometimes you can hear there's a voice off camera actually telling them what to say. Sayangnya, kayak yang tadi udah kita bahas, duit yang mereka dapat dari minta-minta online ini tuh dikit banget. BBC sendiri sampai sempet bikin eksperimen buat ngeliat seberapa banyak sih sebenarnya duit yang bisa diambil sama para pengungsi dari kegiatan ngemis online mereka ini. Eksperimen gimana? Jadi, salah satu tim BBC nyoba buat bikin live di camp pengungsian di Suriah. Pakai akun yang udah disediain sama si agensi, sama si middleman. Terus tim BBC lainnya yang ada di London, mereka jadi penonton dan ngasih donasi ke akun itu. Nah, waktu itu donasi yang dikasih tim dari London tuh senilai 106 US dollar. Tapi ternyata setelah live-nya selesai, akun yang dipakai tadi tuh cuma nerima 33 US dollar. Cuma sekitar 30%-nya aja yang diterima. Sisanya nggak tahu dikirim kemana. Dan yang lebih gila lagi, ternyata duit 33 dolar tadi juga nggak sepenuhnya bisa diambil sama para pengungsi. 10%-nya bakal dipotong buat biaya pencairan dana, dan si middleman tadi, dia bakal dapat jatah sekitar 35% dari duit yang masuk. 35% dari 30% tadi. Jadi intinya, duit yang bener-bener didapetin para pengungsi tadi cuma sekitar 19 dolar. Kebayang gak lu? Lu dikirim 106 dolar, tapi nerimanya cuma 19 dolar. Sakit jir. Orang susah loh ini loh. Sampai hidup susah mereka aja dijadiin konten donasi. Dipotongnya banyak banget duitnya. Aduh. Then Mohammed checked the balance of his account. $33. $33. So it is 70%. They're taking 70%. Yang menarik lagi, salah satu middleman yang diwawancara BBC bilang kalau dia sendiri sebenarnya ngeluarin modal yang gede banget buat bisa jadi middleman. Dia bilang, saya menjual semua ternak saya, lalu uangnya saya gunakan untuk membeli telepon genggam, kartu SIM, dan menyediakan Wi-Fi. Saya melakukan ini tidak lain untuk membantu saudara-saudara saya. Buat bantu saudara-saudaranya yang pengungsi katanya. Gimana? Lu percaya sama omongan ini? Dan gak cuma itu, para middleman juga ngaku kalau mereka nih dapat bantuan langsung dari agensi di Cina. Jadi misalnya nih, kalau ada akun yang bermasalah, entah itu dia nggak bisa ganti nama, nggak bisa ganti foto, atau pengen ngebuka akun yang keblok, itu mereka tinggal minta tolong sama agensi-agensi di Cina tadi. Dan setelah ditelusuri, agensi-agensi semacam ini tuh ternyata emang dipekerjakan sama pihak TikTok-nya buat ngebantu para kreator. Khususnya kreator yang suka bikin siaran langsung di TikTok. Oh, gitu ya ternyata caranya ya. Oke. Aduh, makin sayang nih gue nih sama YouTube nih tiba-tiba nih. Ririn, Bel, Aldo, Atika, aku sayang kalian.
Respon pihak TikToknya sendiri gimana? Nah ini, waktu ditanyain soal kasus ini, pihak TikTok beralasan pemotongan uang hasil donasi ini terjadi karena apa yang dilakukan sama para pengungsi ini tuh ilegal. Menurut mereka, kegiatan live streaming sambil ngemis ini tuh menyalahi panduan komunitas TikTok. Dan salah satu hukumannya adalah mereka bakal dikenakan semacam denda dan uang donasi mereka bakal dipotong sampai 70%. Ya intinya di sini pihak TikTok ngaku nih, ada pemotongan ke duit donasi para pengungsi Suriah tadi. Sebagai bentuk hukuman karena ngemis di live tuh ilegal. Tapi waktu tim BBC minta konfirmasi, berapa nih angka pastinya yang mereka potong? Itu pihak TikToknya nggak mau ngasih tahu. Nggak tahu alasannya apa, pokoknya nggak mau aja mereka. Langsung diblok itu semuanya setelah berita potongan 70% kesebar. Padahal sebelumnya, tim BBC sempat nge-report 30 akun yang dipakai buat ngemis-ngemis di sana. Tapi menurut review TikTok, akun ini tuh dianggap nggak melanggar apa-apa. Sekalinya viral, baru mereka bertindak. Ini kayak di mana gitu ya? Nunggu viral baru bertindak ya? Di mana ya? Lupa gue. TikTok is creating and enabling an ecosystem that runs on the exploitation of people's suffering. So this is a clear violation of their own terms of services. Tambahan dikit, sebenarnya TikTok nih udah beberapa kali terlibat kasus juga. Salah satu contohnya waktu pemilu Kenya di tahun 2022 ini. Waktu itu, TikTok jadi salah satu platform yang paling sering dipakai buat nyebar hoax antar pendukung calon presiden. Cara bikin hoaxnya sih sebenarnya standar ya. Video-video kampanye yang ada tuh dipotong, terus dikasih narasi yang menyesatkan dan nimbulin fitnah gitu. Bahkan di sini sebenarnya nih nggak cuma fitnah. Kalau menurut Reuters, konten-konten yang disebar juga banyak yang mengandung diskriminasi kelompok tertentu yang berkaitan sama asal-usul si calon presiden. Ya, gue sebenarnya suka bingung sih sama yang suka kena hoax gini nih. Soalnya kan kalau lu aware, sebenarnya dari bahasanya aja kan itu bisa kelihatan ya kalau hoax ya. Misalnya bahasanya ini terlalu mengada-ngada atau terlalu pengen menjatuhkan. Itu kan berasa loh harusnya loh. Ya tapi entah kenapa tetap banyak aja yang kemakan. Ya untungnya itu di Kenya ya, bukan di kita. Kalau di kita kan mana ada yang kemakan sama beginian. Nggak ada. Nggak ada kan ya. Mana mau pemilu lagi nih. Dan sebenarnya selain TikTok, Facebook sama Twitter juga jadi platform media sosial yang paling banyak dipakai buat nyebarin hoax selama pemilu di Kenya. Nggak disebut loh YouTube loh. Gila, emang the best nih YouTube nih. According to research, some of the most dramatic disinformation is spreading on TikTok. Oke, sekian Lembar Googling kali ini tentang TikTok yang dicurigai nilep 70% duit donasi pengungsi Suriah. Waduh. Kalau lo merevisi kali gue salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majas itu semua usah hamus.